Kalau Hackathon 2021, itu rangkaian acaranya ada kegiatan apa aja itu? Oki? Pastinya banyak sekali, karena tadi sudah disebutkan 24 jam Chelsea, luar Yes, biasa. 24 hour Nah, loh. itu dia ya. Salah satu diantaranya adalah virtual hackathon. Virtual Hackathon. Nah, Online dong berarti? online pastinya. Oke, online. Ya. Virtual hackathon ini merupakan festival coding 24 jam tadi yang menginspirasi para pelaku ekonomi kreatif dengan mengembangkan inovasi digital berbentuk website, mobile apps, ya, aplikasi tentunya, dan juga yang disebut dengan database. Jadi kalau banyak database, kita akan mudah sekali untuk mengembangkan bisnis itu. Betul sekali. Ya. Lalu ada apa lagi Lalu nih selain kemudian virtual berikutnya hackathon? setelah kegiatan virtual hackathon ada kegiatan workshop. Nah, Workshop, oke, itu gimana tuh? Workshop ini ya yang dihadiri oleh para profesional di bidang ekonomi kreatif ya, yang tentu juga mengundang para pelaku industri ekonomi kreatif di seluruh Indonesia pastinya untuk mengembangkan inovasi digital berbentuk website tadi pastinya, lalu kemudian juga berbagi cerita tentang vaksinasi ekonomi kreatif untuk bagaimana caranya supaya bisa bertahan dan berkembang di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jadi bakalan ada narasumber yang datang ya untuk Betul sharing sekali. informasi sama para hadirin yang datang Secara hari online ini. pastinya. Secara online Betul pastinya. sekali. Betul. Ada rangkaian yang terakhir, yang ketiga, yaitu B2B Virtual Expo. Nah, ini adalah ya di mana kita nantinya akan belajar tentang inovasi-inovasi dan tren terbaru dalam dunia ekonomi kreatif Indonesia, sambil berkenalan juga nih dengan para pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Wah, luar biasa ya. Banyak banget ini Banyak ya sekali. kegiatannya. Dan nanti ini juga akan dihadiri oleh para pelaku ekonomi kreatif juga nantinya, dan mereka akan memamerkan produk mereka. Jadi kita bisa belajar nih ya, dari pameran itu ada value-value atau ada nilai-nilai yang bisa kita ambil untuk kita aplikasikan ke dalam bisnis kita mungkin ya. Chelsea Ya. punya bisnis ya? Punya dong. Bisnis, Milenial sekarang harus punya ada ya. bisnis. Harus Jadi ada. jangan harus produktif, Ya, ya kan? Kalau saya Gitu. baru niat kebetulan. Waduh, wah Mudah-mudahan- kalah jalan nih berarti. Iya, mudah-mudahan setelah ini niat itu bisa terlaksana. Oh. Karena ada ilmunya di sini ya. Betul. Virtual Hackathon, lalu kemudian workshop, lalu B2B Virtual Expo. Ilmu semua ini ya. Yap. Baik. Berikutnya Oke. Dengar-dengar Hackathon 2021 itu menggunakan konsep hybrid. ya. Apa sih, Oki, konsep hybrid ini? Kalau orang awam nggak tahu nih hybrid itu seperti Oke. apa. Oke, kebetulan saya juga baru baca barusan. Hah? Saya pikir awalnya hybrid itu roti rasa apa gitu ya, rasa Oh, gitu. hybrid mungkin ya. Gitu ya. Enggak. Yang pastinya konsep hybrid itu adalah perpaduan antara online dan offline. Online dan offline. Betul sekali. Di mana gelaran offline ini seperti yang kita lakukan saat ini berdiri, ini adalah salah satu bentuk dari gelaran offline pastinya, Yap. dengan set virtual background yang luar biasa. Ini dengan tim-tim yang luar biasa juga, set lighting, ada kameranya juga, pokoknya full broadcast di sini. Ya, gitu pastinya, ya. menjaga jarak juga ya. Pastinya kita sudah mengatur sedemikian rupa untuk tetap menjaga Ya. protokol kesehatan. Iya, sesuai dengan prokesnya. Betul. Oke? Untuk online-nya, nah rangkaian perlombaan Hacktown misalnya ya, itu sudah dilakukan dengan cara online. Ya, Secara dari beberapa online, waktu oke. sebelumnya. Dan sekarang masih berjalan, sedang berjalan selama 24 jam. 24 hour. Oke. Melalui Zoom. Zoom pastinya, aplikasi Melalui Zoom, ya. oke. B2B Virtual Expo juga, workshop juga itu dilakukan dengan online. Inilah yang disebut dengan hybrid tadi. Gitu, Jadi Chelsea. kolaborasi offline dan juga online ya. Betul sekali. Luar Ya. biasa sekali. Oke, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dulu nih. Baik. Sambutan. Kita sapa dulu nih Oke, sebelumnya. yap. Maaf. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita akan menyapa dulu. Oke. Oke, kita menyapa dulu tamu undangan yang
menghubungkan dengan kami melalui aplikasi Zoom. Oke, selamat datang ya. Selamat siang Selamat semuanya. siang. Selamat bergabung di Vekatan 2021 pastinya ya. Yap. Seperti yang tadi disampaikan, selamat menikmati gelaran acara Ya, ini. Baik. jangan sampai terlewatkan kegiatannya. Oke. Sebelum kita mulai Chelsea, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik. Untuk itu kepada para hadirin yang ada di aplikasi Zoom untuk menyalakan kameranya dan dimohon untuk berdiri. Habis ini kan, ini baru kan, baru ini dibacain apa? Ini hak guna, iya. Ini baru langsung ke Iya. Iya. Oh, tadi aku Iya, makanya tadi aku pesen. ini ya, hadirin. Iya. Hadirin dipersilakan untuk kembali, lalu kemudian Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ya. Ya, selanjutnya saya akan membacakan tentang hak cipta dan juga hak guna nih, Oke. Kenapa Iya. perlu diketahui terkait dengan hak cipta dan hak guna ini, terutama bagi para peserta yang mengikuti Hacktown ini, Ya, gitu ya? karena peserta nanti akan pasti bingung. Kalau yang menang itu nanti aplikasi atau hasil kerjanya ini mau dibawa kemana? Nah, Seperti itu dia pasti bertanya-tanya dan merupakan salah satu pertanyaan terbesar mungkin ya ketika mengikuti kegiatan ini. Kira-kira setelah misalnya, terutama bagi para pemenang, kira-kira ini hasil saya ini terkait dengan hak cipta dan hak gunanya seperti apa, gitu ya? Pasti menjadi pertanyaan. Jangan khawatir ya. Yap, kita akan membahas hak ciptanya Oke. dulu nih. Oke, setiap peserta menjamin bahwa inovasi digital peserta merupakan hasil ciptaan sendiri sesuai dengan data identitas yang didaftarkan dan bukan merupakan plagiarisme. Oke. Dan juga inovasi digital yang didaftarkan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sejenis lainnya. Betul. Dan didaftarkan tidak melanggar hak kekayaan intelektual atau hak lain dari pihak ketiga. Betul. Dan yang terakhir, penyelenggara terbebas dari segala tuntutan atas pelanggaran hak kekayaan intelektual atau hak lainnya oleh peserta. Oke, itu Seperti adalah itu. 4 poin terkait dengan hak cipta yang ada di tataran peserta mungkin ya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ke Selanjutnya hak guna. terkait dengan hak guna. Ya. Hak cipta inovasi digital ini sepenuhnya milik peserta dan apresiasi juga sepenuhnya akan ditujukan untuk peserta. Namun, penyelenggaraan memiliki hak guna atau hak pakai yang meliputi diantaranya 1. Inovasi digital peserta akan disimpan di server Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan dapat diakses oleh publik. Kemudian yang kedua, inovasi digital peserta dapat digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan publik untuk kegiatan yang bersangkutan. Ini pastinya saling menguntungkan, Ya, begitu. pastinya sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia juga. Pastinya gitu. ada nilai kebermanfaatannya. Jadi jangan khawatir terkait Ya. dengan hak cipta dan hak gunanya, gitu ya. Terkait dengan Ya. hak cipta itu sepenuhnya kewenangannya ada di peserta itu sendiri. Iya, betul Baik, ya. sekali.
Berikutnya. Oke. Berikutnya kita Langsung saja langsung saja kita masuk ke sesi sambutan. Yap. Dari Ibu Sani Megawati. Beliau ini merupakan Kepala Seksi Pengembangan Kreatif Media dan Teknologi yang merupakan perwakilan dari Disbudpar Kota Bandung. Untuk itu kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya. Yang saya hormati partisipan yang telah hadir secara online pada link yang kami berikan kepada undangan yang kami hormati pada siang hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya membacakan sambutan mewakili Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Dalam hal ini permohonan maaf dari beliau karena agenda yang sangat padat. Hadirin yang terhormat, sektor pariwisata dinilai memiliki potensi besar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Melihat potensi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata sedang memulai mengembangkan pariwisata ke arah digital tourism. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas, informasi, promosi secara digital maupun dukungan fasilitas digital pariwisata. Digital tourism menjadi senjata andalan untuk mencapai target 20 juta wisatawan mancanegara. Program Go Digital yang sesuai dengan perubahan gaya hidup masyarakat masa kini tengah dikerjakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjadi salah satu program strategis dalam upaya memenangkan pasar di era industri 4.0. Hadirin sekalian, sesuai dengan arahan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung menyelenggarakan acara Hackathon 2021 dengan maksud mempromosikan Kota Bandung sebagai salah satu destinasi digital dengan kekuatan kreatif turisme. Mengingat pada saat ini Kota Bandung menjadi salah satu kota yang diakui oleh UCCN sebagai kota kreatif di Indonesia. Selain itu, kegiatan Hackathon ini juga diselenggarakan untuk mendukung patron aplikasi ekonomi kreatif berkelanjutan atau Patrakomala yang telah dibuat dengan mengaktifasi ekosistem ekonomi kreatif, subsektor aplikasi dengan tetap melibatkan subsektor lain dalam pelaksanaannya. Hackathon dibuat untuk menimbulkan sinergitas di antara pentahelix 17 subsektor ekonomi kreatif dan 13 usaha pariwisata untuk dapat mendukung perkembangan kreatif turisme Kota Bandung dan mempromosikannya di dunia digital dalam tajuk Stunning Bandung. Hadirin, acara Hackathon 2021 untuk kali ini akan menyajikan beberapa kegiatan terutama untuk meluncing Patrakomala atau patron aplikasi ekonomi kreatif berkelanjutan sebagai patron resmi pemerintah Kota Bandung dalam upaya digitalisasi ekonomi kreatif. Yang kedua, promosi Patrakomala Cafe Club yang merupakan salah satu kegiatan yang dapat mengaktifasi member Patrakomala itu sendiri. Selanjutnya mungkin ada kegiatan hackathon yang mana telah dimulai pada tadi
pagi hari tadi pukul 9:30 dengan diikuti oleh 71 peserta hackathon yang terdiri dari 2 peserta Kota Bandung, sisanya dari luar Kota Bandung. Alhamdulillah. Jadi dari 71 peserta itu mungkin melibatkan 2 apa 3 orang, 3 apa 5 orang ya dalam satu tim. Nah, ini diselenggarakan secara digital, artinya mereka berada di tempat masing-masing. Ya. Ini merupakan inovasi baru juga di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, penyelenggaraan suatu kegiatan dalam bentuk hybrid. Ya. Lalu kegiatan selanjutnya adalah Bandung Apps Festival. Ini merupakan juga apresiasi terhadap pelaku aplikasi Kota Bandung dalam suatu festival. Pada Hackathon 2021 ini terdapat 98 pembuat apps ya, yang mana mereka itu berasal dari 26 perusahaan terdaftar di Kota Bandung. Luar biasa, memang potensi Kota Bandung itu sangat beragam, khususnya subsektor aplikasi yang dalam hal ini diapresiasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung melalui Hackathon 2021. Lalu yang terakhir 24 Hour Festival yang akan menampilkan program-program kegiatan bidang ekonomi kreatif dari mulai tahun 2017. Akan kami putarkan selama 24 jam. Hadirin sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan Hackathon dengan tajuk Creative Tourism True Digital Tourism ini dapat mengajak seluruh pelaku ekonomi kreatif di bidang aplikasi yang berasal dari unsur asosiasi, pebisnis, komunitas, media dan pemerintah terkait untuk menghasilkan showcase dari ekosistem aplikasi yang ada pada saat ini. Kami berharap kegiatan Hackathon 2021 ini membawa manfaat dan kebaikan bagi pengembangan pariwisata, khususnya program digital tourism yang sedang dicanangkan pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya Ibu Sani dimohon berkenan untuk membuka gelaran Hackathon 2021 ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, acara Hackathon 2021 kami buka secara resmi. Baik, itulah tadi sambutan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sani yang merupakan perwakilan dari Disbudpar Kota Bandung. Ternyata luar biasa sekali. Luar biasa Peserta sekali. Hackathon tadi itu ada 2 dari Kota Bandung dan sisanya di seluruh Indonesia. Berarti ini menandakan bahwa minatnya terhadap development apps di Indonesia ini luar biasa. Iya, sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali minatnya, dan ini difasilitasi oleh Kota Bandung pastinya melalui Yap, Disbudpar tadi. sudah ada wadahnya ya. Betul sekali, dan tadi juga disampaikan ini sekaligus launching atau mengumumkan Patra Komala Club. Nah, luar Sudah biasa. resmi dibuka. Sudah resmi. Oke, baik Chelsea, selanjutnya. Oke, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Bapak Heri Suki. Kepada Bapak Heri Suki, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdanillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabim mubin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa innahu khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Hadirin peserta dari hibrid ini, pertama-tama dan paling utama marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai mana hari ini kita masih diberi umur, kita masih diberi nafas yang patut kita syukuri bersama-sama. Salawat berserta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Nabiana wa Habibana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in hingga kepada kita umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Amin sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini 26 Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 April 2021 kita bertatap muka walaupun jauh tapi bisa berkomunikasi. Mudah-mudahan dengan acara difasilitasi oleh acara ini, yaitu acara yang bertemakan Opening Hackathon and Kick-Off Hackathon 24-Hour Coding Fest yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung bidang ekonomi kreatif. Mudah-mudahan melalui media acara seperti ini, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa terjalin dengan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kelancaran, kemudahan serta keberkahan dari acara-acara yang rangkaian acara yang nanti akan diselenggarakan, tidak lupa mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dari sekarang sampai akhir acara mudah-mudahan tidak mendapat halangan, mudah-mudahan selamat serta lancar dan tentunya dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sa'adati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqlilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab.
Allahumma ighfir lana walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dina alladhi huwa ismatu umurana wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratal allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah ya Karim, Engkau yang Maha Kuasa, ya Allah, perbaikilah agama kami karena dengannya lah kami terpelihara, ya Allah. Ya Allah, perbaiki kehidupan dunia kami karena disinilah kami beraktivitas, karena disinilah kami hidup, ya Allah. Ya Allah, perbaiki akhirat kami, ya Allah, karena kesanalah kami akan kembali. Ya Allah, jadikanlah detik-detik kehidupan kami, detik-detik kehidupan nafas-nafas kami bertambah-tambahnya amal kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah detik-detik kematian kami kematian yang husnul khotimah, terbebasnya dari segala keburukan. Rabbana taqabbal du'aana, Rabbana taqabbal hajatana, Rabbana taqabbal makisodana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Heri Suki. Iya. Semoga acara 24 Hour Coding Festival ini bisa berjalan dengan lancar, ya, Dan Oki. pastinya mendapatkan keberkahan bagi semua yang terlibat. Peserta Hacktown gitu, kita berdua juga gitu ya, para kru gitu ya, dan pastinya juga penyelenggara yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pastinya. Baik, selanjutnya Chelsea, ini saatnya kita untuk menyampaikan rangkaian gelaran acara gitu ya, karena tadi acara demi acara pembukaan juga sudah dilaksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Maka jangan lupa juga ya kepada para peserta yang saat ini tengah hadir juga di aplikasi Zoom untuk tetap standby. Ya, tetap standby, tetap on cam, ya kan? Oke, betul sekali, karena akan ada banyak sekali rangkaian acara yang akan kami suguhkan. Pastinya sampai dengan besok hari Sabtu. Untuk nanti jam setelah ini sebentar lagi pastinya itu akan ada Patra Komala Coffee Club yang tadi kebetulan sudah disampaikan juga bahwa ini merupakan sebuah klub yang nantinya akan berbagi ilmu atau sharing. Nah, sharing informasi ya. Ada siapa nanti? Tentang product development cycle bersama Renda Duana Putri. Oke. Ya, dan juga ada CEO dari PT Dewi Mahasadu atau DOA. Dan customer engagement bersama Catra Darusman, seorang digital sprint facilitator. Oke, pastinya kita akan banyak sekali menimba ilmu sebentar lagi ya. Lalu kemudian nanti di jam 4 itu akan ada review terkait dengan Bandung Apps Festival. Jadi nanti akan kita review sejauh mana progres dan juga perkembangannya yang sudah dimulai tadi dari jam 9. Ya. Itu membahas tentang karya anak Bandung ya. Betul sekali, tidak hanya anak Bandung tadi, di seluruh Indonesia juga seluruh ada. Indonesia. Betul sekali, secara maraton 24 jam. Nah, dari jam 9 tadi sampai dengan jam 4 nanti itu progresnya sudah seperti apa? Itu akan dipantau terus. Di review terus ya berarti ya. Betul sekali, dan mereka mengerjakannya itu dari tempatnya masing-masing. Ya. Begitu. Berarti tetap terpantau, tetap online dan on cam juga ya. Pastinya. Dan selanjutnya nanti di jam 7 malam atau tepatnya di jam 19 lebih 19 menit itu akan ada Patra Komala Coffee Club kembali. Jadi kita akan sharing berbagi ilmu lagi ya. Ada lagi berarti ya. Ada lagi. Bersama siapa ini? Sepertinya banyak banget ini narasumbernya ya. Nanti malam ada Andromeda Sindoro yang merupakan owner Sweet Sunday dan Piara.id yang akan membahas tema It's Time to Export Your Product ya, terkait dengan ekspor mengekspor nih
Wah, luar biasa menarik sekali Luar ini ya, biasa, mau ya. berbisnis ya kan? Betul sekali, karena kalau kita berbisnis ingin mengembangkan pemasaran, salah satunya adalah dengan mengekspor. Ya, Iya. itu juga membangun ekonomi Indonesia pastinya. Pastinya. Selanjutnya ada Helen Konsinta Hoar, seorang Mahadewi Digital Branding yang akan membahas tema Hype in Marketing jam Hype in 7 Marketing. nanti, ya. Semua ini ya berkesinambungan sekali ya. Berkesinambungan sekali, betul sekali, ya. Kalau gitu, selamat menikmati rangkaian acara ini dan pastikan Anda tetap di Vacation 2021. Jangan Vaketon kemana-mana. 2021. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Oki Ahmad Ismail bisa kembali lagi untuk membantu program yang pertama dari gelarannya Patra Komala Coffee Club. Ya, yang pertama. Baik, untuk kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para siapa yang sudah hadir di sini, ya. Para peserta yang sudah hadir mengikuti Coffee Club ini, selamat datang, selamat menikmati, karena nanti akan ada dua narasumber yang luar biasa. Keduanya ini akan berbicara terkait dengan marketing pastinya. Dengan tema yang pertama mengenai product development dan yang kedua adalah customer engagement. Seperti yang sudah disampaikan tadi di pembukaan bahwa pada saat pandemi ini seluruh sektor ekonomi dan juga salah satunya adalah ekonomi kreatif akan memiliki dampak. Ketika misalnya kita tidak memiliki inovasi-inovasi yang harus kita lakukan di dalam situasi seperti ini, maka kemungkinan besar bisnis kita atau ekonomi kita itu akan terpuruk. Tetapi dengan product development dan customer engagement ini akan menjadi satu dari sekian hal yang penting di dalam bisnis, dalam kondisi dan situasi apapun, termasuk di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu penting kiranya bagi kita semua untuk mengetahui terkait dengan product development cycle yang nanti juga akan disampaikan oleh narasumber yang pertama, yaitu Renda De Putri, yang merupakan Chief Executive Officer atau CEO dari PT Dewi Mahasadu. Yang kedua, nanti juga kita akan banyak sekali mencari ilmu, gitu ya, mencari ilmu terkait dengan customer engagement, ya, dengan narasumber Catra Darusman, Digital Print Facilitator, ya, yang keduanya juga sudah bergabung mungkin ya. Saya ingin menyapa dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya, Ibu, Mbak? Saya manggilnya Mbak Renda. Mbak aja ya. Mbak aja ya. Mbak aja. Baik. Yang kedua, Mas Catra, ya. Saya manggilnya Mas. Oke. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini yang mengharuskan kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah masih sehat ya, dan tetap bersemangat pastinya. Baik, Mbak Renda dan juga Mas Catra, nanti masing-masing keduanya akan saya berikan kesempatan untuk memaparkan terkait dengan pemaparannya atau materinya. Mungkin yang pertama saya persilahkan terlebih dahulu kepada Mbak Renda De Putri yang akan memaparkan terkait dengan product development cycle. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak telah sharing dan ya Mas ya. Iya.
Sama-sama Mbak. Mohon maaf kalau misalnya net saya agak stable karena saya beberapa kali mendapat pesan your stable. Jadi kalau misalnya saya terputus, nanti tolong diberitahu saja. Oke, baik. Sejauh ini aman sih Mbak. Jadi semua yang mengikuti hackathon, perkenalkan nama saya Reda. Saya representasi dari dua bank yang di Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai produk development cycle dan bagaimana kami di DOA, sebuah bisnis di industri kreatif, mengadopsi konsep ini. Karena butuh diketahui juga kan produk development cycle itu paling banyak digunakan di perusahaan-perusahaan teknologi perusahaan yang sudah besar. Jadi siang hari ini saya ingin memberitahu bagaimana sebuah bisnis industri kreatif ini untuk mengembangkan produk-produknya setiap tahunnya, begitu. Lebih baik saya akan share saja secara singkat background DOA Bank itu sendiri, just in case banyak pendengar-pendengarnya belum mengetahui brand ini karena ini brand dari Yogyakarta. DOA itu adalah brand handbag yang terbuat dari rajut. Ini saya ada produk di sini yang bisa saya perlihatkan. Ini semua handmade di sekitar Jawa Tengah. Kita bekerja dengan 400 pengrajin wanita di desa-desa di sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kita konsepnya adalah memberikan pekerjaan kepada female artisan yang berada di desa agar mereka dapat bekerja tanpa harus keluar dari rumahnya. Kenapa itu penting bagi kita? Itu karena foundernya sendiri, itu ibu saya. Beliau juga wanita karir, working mother. Dulu beliau mengetahui bahwa betapa susahnya seorang wanita saat harus bekerja dan harus menjaga anak ya. Jadi makanya ibu saya membuat bisnis model di mana kita bisa membolehkan membuka peluang bagi wanita-wanita di desa untuk tetap mempunyai financial independence walaupun tidak harus bekerja tetap. Jadi backgroundnya itu. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 4 buah showroom di Yogyakarta, 1 buah showroom di Solo, dan kita juga rajin pop up di Jakarta. Kami juga berada di online store. Kita mempunyai profil di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Jadi kita berusaha sebagai sebuah brand lokal itu bagaimana caranya supaya sangat terjangkau bagi semua yang berada di Indonesia. Jadi nggak harus di Yogyakarta aja, tapi kalau misalnya mau membeli produk kita domisilinya di Bandung, misalnya itu bisa melakukan dengan gampang. Nah, saya sendiri adalah generasi kedua dari owner DOA Bank ini. Saya especially involved di production dan creative direction-nya brand kami. Apapun itu berarti saya responsible atas kelancaran produksi mulai dari design creation, production, dan release. Sebelum itu, background saya sebelumnya adalah commercial finance di Deliveroo di Inggris, yaitu sebuah tech startup di London yang baru saja IPO. Saya berkesempatan menjadi salah satu tim awal finance dan merasakan boomingnya perusahaan itu dari perusahaan yang kecil sampai perusahaan yang publik. Jadi itu sebuah pengalaman yang sangat saya banggakan dan itu seru sekali dan semoga bisa saya bawa ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sana ke Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke tema product development cycle itu. Sebenarnya ini kan area yang sangat besar ya, maksudnya terutama topik ini berhubungan dengan product life cycle. Saya akan mencoba untuk merangkum dengan singkat karena kita juga tidak mempunyai begitu banyak waktu. Tapi semoga ini bermanfaat dan tidak membosankan. Begitu ya. Baik. Saat ini masih aman untuk koneksi saya? Masih aman Mbak, silakan. Masih aman. Oke, saya lanjut ya. Baik. Oke, saat kita membahas topik product development cycle, itu sebenarnya kita juga harus mention sedikit tentang product life cycle. Apa itu product life cycle? Itu kita bisa define what
when and why something happens to a product. Jadi itu a series of consecutive stages that a product passes through. Intinya adalah itu melihat performance produk di marketnya dan juga market share-nya. Ada 4 tahapan di dalam product life cycle, yaitu 1, introduction, 2, growth, 3, maturity, dan 4, decline. Nah, lalu apa nih product development cycle? Product development cycle itu yang terjadi sebelum masuk ke tahap introduction, jadi sebelum masuk ke stagesnya product life cycle itu sebenarnya kita masuk di product development cycle dulu. Maka product development cycle ini adalah proses untuk planning, discovery, development, and evaluation sebuah produk. Ada beberapa tahapan juga di product development cycle ini, yaitu yang pertama, plan and discover, build, launch, learn, dan iterate or kill. Iterate or kill itu mengubah atau membunuh. Jadi kita harus ada tega nggak tega kalau memang tidak perform itu kita bisa tidak menindaklanjuti produk itu sendiri. Oke. Jadi apa hubungan antara product life cycle dan product development cycle? Setelah itu memang satu linear ya. Bisa dipikirkan di mana product life cycle itu tuh pricing tools. Bagaimana sebuah bisnis atau sebuah brand memutuskan strategi-strategi pricing, strategi-strategi marketing yang dilakukan di tahapan-tahapan yang berbeda di produk itu. Oke. Sedangkan product development cycle itu tuh sebenarnya konsep untuk product to market fit. Jadi seberapa fittingnya produk itu di market yang akan diluncurkan. Kalau misalnya ada teman-teman yang beberapa hari lalu mengikuti Patra Kumala Coffee Club, itu kita sudah bahas produk to market fit. Jadi ini sebenarnya saya suka nih eventnya berlanjut selama beberapa hari, jadi ada hubungannya satu sama lain. It's really nice. Nah, bisa saya lanjutkan. Ini kita akan membahas bagaimana kedua konsep ini terjadi di Doa, sebuah UKM yang beroperasi di bidang ekonomi kreatif. Oke. Saat ini ada pertanyaan mungkin dari host kita atau bisa lanjut, semoga tidak ngantuk. Oke, silakan Mbak, dilanjut dulu Mbak. Lanjut dulu, oke. Saya sekarang lanjut ke lebih dalam lagi, kita lihat apa sih product development cycle. Pertama-tama saya akan menjelaskan saat saya menggunakan kata produk, yang saya maksud produk itu adalah satu varian, satu produk yang kita identifikasi sebagai satu SKU. Karena Doa itu fashion handbag brand ya, dan kita bukan bisnis dalam bidang servis atau tech, kita memiliki produk atau SKU yang sangat beragam. Jadi satu varian, satu SKU itu maksudnya satu style per color. Jadi contohnya kita mempunyai style bernama Melanie, misalnya, yang terdiri dari 10 warna. Maka yang saat saya bicarakan sekarang produk ini itu adalah Melanie warna hitam, karena itu adalah satu SKU atau satu varian. Jadi Melanie-nya itu sendiri adalah sebuah style. Lalu produk atau SKU itu benar-benar style dan color. Nah ini butuh ketahui juga, karena kalau misalnya kita building contoh, misalnya produknya hanya satu, it's very easy to explain ya. Tapi karena kita fashion brand yang kita produknya sangat beragam, warnanya sangat banyak, itu saat saya membicarakan tentang sebuah produk itu maksudnya itu. Jadi satu varian. Saya cuma mau menjelaskan itu aja dulu. Kita lanjutkan untuk ke product development cycle. Seperti yang saya mention tadi, itu adalah sebuah proses untuk planning, discovery, development, and evaluation sebuah produk. Di Doa sendiri, kami mempunyai product and development team yang include design creation dan sample creation. Sample creation itu adalah hal yang sangat penting, apalagi untuk produk handmade, karena of course tangan satu dan tangan lainnya itu bisa berubah-ubah. Jadi makanya sample creation yang sangat dikontrol, kontrol kualitinya itu sangatlah penting.
Oke, jadi saya akan lanjutkan ke step pertama untuk product development cycle, yaitu plan dan discover, perencanaan dan discovery. Jadi di tahap ini sebuah brand itu melakukan segala sebuah brand harus bertanya di tahap pertama ini, siapa sih target customer kamu? Apakah produk kamu diinginkan? Ini bisa diketahui dari customer discovery, customer interview, research ya biasanya ya. Lalu juga dicoba ketahui siapa sih kompetitor kamu di market itu, bagaimana produk kamu akan compete dengan produk-produk yang sudah ada. Nah, hal ini di tahap ini hidup sendiri itu mostly dan sama desain kita. Jadi mereka mencari tahu nih sebenarnya apa nih style atau color yang paling yang akan trend di kemudian hari. Kita bisa lihat kiblat kita kan Eropa untuk color trend itu banyak sekali sekarang, gratis juga banyak. Secara online kita bisa melihat trend color. Kalau di fashion industry itu trend colornya kan 1 tahun sebelumnya. Jadi sekarang saya sudah melihat trend fashion color untuk spring dan summer tahun 2022. Jadi panjang. Artinya kalau meriset ini kita mendirect langsung menginterview ke customer kita ya, secara langsung begitu ya Mbak Renda ya? Baiknya. Betul, kalau bisa direct itu lebih baik, tapi of course harus diketahui juga bahwa kalau kita melakukan direct customer interview itu jangan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang leading, yang terlalu hard gitu ya? Iya, karena maksudnya kita kan ingin mengetahui apa yang bisa kita berikan ke customer. Kalau saya beri contoh aja, kalau saya bertanya, Mas suka warna pink atau enggak? Jawabannya ya atau tidak. Itu sebenarnya tidak berikan apa-apa ke saya. Jadi itu yang harus berhati-hati saat melakukan customer interview. Bagaimana cara mengurangi bias saat customer itu menjawab. Begitu. Tapi alangkah baiknya kalau bisa dilakukan direct interview secara langsung. Dan itu stage pertama, plan and discovery, sangat penting karena I hope brand-brand kecil atau bisnis baru itu tidak rilis produk yang ternyata tidak diinginkan oleh customer. Itu kan sayang sekali ya Mas ya. Padahal sebenarnya bisa produk itu di-tweak sedikit aja itu bisa sangat fitting, tapi karena tidak dilakukan discovery itu kurang pas. Artinya kalau begitu penting juga untuk kita punya database tentang customer kita ya, untuk memudahkan direct interview tadi begitu. Betul, jadi customer database itu sangat-sangat important karena data is gold ya. Karena kan katanya data itu lebih valuable daripada emas, karena itu betul sekali. Dengan mengetahui preferensi, mengetahui background customer kalian, itu kalian bisa mengeluarkan, merilis produk yang benar-benar fit untuk mereka. Nah, saya lanjut ke step selanjutnya. Baik. Yang kedua adalah build. Jadi build itu step di mana product creation itu dimulai. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah pertama kita collect semua lesson, semua fakta, semua knowledge yang kita dapatkan dari stage pertama yaitu planning and discovery, dan kita berusaha untuk membuat produk yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu atau menjawab problem customer yang memang ingin kita solve. Nah, kalau di Dewa ini sendiri, ini benar-benar memerlukan koordinasi antara product development team dengan production team. Nah, kita sekarang moving ya dari product development team di Dewa, yaitu yang berisi sample creation sama design creation. Nah, tim ini di build phase ini mulai koordinasi secara intens dengan production team. Nah, production team dan product development team ini banyak terjadi pematangan desain karena saat di step pertama planning discovery pembuatan sampel itu bukan berarti
produk itu sudah final mas, karena apa yang dikerjakan di product development mungkin ini produknya sangat bagus, sangat indah, sangat fashionable, tapi ternyata begitu di production team bilang ini tidak masuk akal untuk kita memproduksi ini. Oke. Karena apa? Satu, terlalu terlalu rumit. Terus nanti pricingnya nggak nyampe. Itu karena kita kan harus iya betul, karena kita biasanya karena kita sudah brand yang sudah beroperasi ya, jadi kita mengetahui price range customer kita itu di angka mana sampai mana. Nah, jangan sampai kita melebihi ya. Produce sebuah produk yang betul, karena balik lagi siapa yang mau beli nanti. Jadi kita harus benar-benar fit. Jadi kita tidak ada nggak masuk akal kalau kita membuat Mona Lisa of bag tapi tidak ada marketnya, itu kan nggak cocok juga kan. Jadi di stage build inilah banyak terjadi pematangan desain. Lalu kita juga benar-benar pematangan alur produksi. Jadi I'm not sure kalau macam familiar dengan produksi handbag. Mungkin super expert. Tapi ini ada banyak tahapnya. Nah, di build stage ini itu pematangan alur produksi ini, Mas. Jadi kita bagaimana memproduksi sebuah tas dengan seefisien mungkin. Itu berada di stage ini. Jadi belum launch, belum apa-apa, ini baru pematangan produksi aja. Lalu yang terakhir adalah kita bisa either menambahkan fitur atau pengurangan fitur. Maksudnya adalah misalnya ini ada kita mempunyai tas yang cantik tapi handle-nya pendek. Lalu kita saat di build phase kita found out bahwa sebenarnya dengan ditambahnya tali yang panjang, jadi ada 2 tali itu akan sangat menaikkan dari tas itu sendiri. Nah, penambahan atau pengurangan fitur ini terjadi di build phase, itu stage nomor 2. Jadi kita sudah membahas plan and discovery, jadi sample creation, design creation, lalu kita sudah membahas tentang build itu di mana kita kita akhirnya masuk ke tahap production, belum launch. Nah, stage ketiga ini baru kita launch. So far ada pertanyaan? Berarti diawali dengan plan tadi ya, lalu kemudian membuild, lalu kemudian launch gitu ya. Mungkin poin-poinnya juga sudah bisa ditangkap oleh rekan-rekan yang hadir di Zoom, saya berharap ya. Karena terkait dengan waktu juga Mbak Renda, mungkin nanti kita lanjutkan sesi diskusi setelah pemaparan yang kedua terkait dengan customer engagement dari Mas Catra ya Mbak Renda ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab secara langsung bersama dengan hadirin ya, hadir di sini ya, biar kita lebih interaktif lagi begitu. Baik, yang kedua berikutnya adalah tema yang kedua, yaitu customer engagement yang akan disampaikan oleh Catra Darusman. Langsung saja Mas, kami persilahkan. Ya, halo semua, salam kenal, selamat siang. Halo Mbak Renda, kita ketemu lagi di satu. Hai Mas. Jadi sedikit cerita, sebelumnya kita di Coffee Club atau Coca-Cola Coffee Club yang sebelumnya ya kemarin. Jadi nice to meet you again, dan buat teman-teman semua salam kenal. Saya sambil Kang, saya sambil share screen ya. Mangga. Di sini saya mau kenalan dulu juga sama teman-teman. Di sini saya mau sharing tentang customer engagement. Di sini pun saya pribadi, saya bukan seorang pakar ya dalam customer engagement, tapi mungkin saya pernah mencoba beberapa hal yang berhubungan bagaimana kita bisa mengengage customer. Dan di sini pun kalaupun ada yang bisa ngasih insight yang lebih baik atau saya belum tahu, itu more than welcome. Saya pun sangat senang dan belajar sama teman-teman juga. Nah, jadi saya mau kenalan sedikit ya. Saya Catra, saya sekarang sedang running agency saya sendiri bernama Konversi. Dia adalah workshop agency yang berfokus kepada company maupun startup untuk membantu mereka dalam solve masalahnya di bidang bisnis. Dan 3 hal tentang saya sedikit. Saya adalah seorang learner, starter, and giver. Maksudnya apa? Saya learner, saya
full time pembelajar, jadi saya selalu senang dengan hal-hal baru. Saya juga banyak belajar juga dari Barenda kemarin pas sesi kemarin, dan sekarang tentang produk life cycle. Dan saya juga seorang starter, di mana maksudnya adalah saya senang start, saya senang mencoba-coba hal baru. Saya senang mencoba hal baru, eksperimental, jadi karena saya bilang saya starter. Dan saya juga insya Allah adalah seorang giver, maksudnya pemberi apa yang saya punya lah. Jadi ilmu ataupun apa yang bisa saya bantu, saya akan sangat senang bisa memberikan atau membantu teman-teman. Baik. Dan di Twitter saya di Catra Darusman, sedikit promo. Dan saya Instagram mungkin kalau teman-teman lihat ya isinya lebih kayak buat pribadi, tapi Twitter mungkin kalau yang lebih insightful ada di Twitter. Jadi saya lebih mempromosikan Twitter saya, karena menurut saya lebih insightful. Oke, nggak berlama-lama. Saya juga pengen kenal sedikit nih teman-teman deh biar ini ya. Ini boleh Kak, saya boleh menunjuk nggak nih? Boleh, mangga, silakan. Ini ada lumayan banyak nih, rame juga ya. Nah, biar saya juga kenal, saya coba ya. Tadi kan saya udah jelasin ya 3 hal tentang saya, simple aja. Saya adalah seorang learner, starter, giver gitu ya. Nah, saya juga pengen kenal nih satu, saya tembak random ya. Ya takut gitu, takutnya ya nangkep gitu. Misalnya Mbak Rini Rahmayani deh. Mbak Rini Rahmayani boleh? Coba kira-kira 3 hal tentang Mbak Rini apa yang simple aja. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda juga nggak apa-apa. Yang penting clear aja. Ada nggak nih Mbak Rini? Mbak Rini? Rini Rahmayani? Tampaknya belum ada. Saya lanjut lagi kalau gitu. Kalau Mbak Renda soalnya udah kemarin. Ya, saya sudah ini loh sampai kepikiran kemarin karena kayaknya saya bisa menjawab lebih baik lagi nih. Hasil ya. Boleh, kalau sekarang Mbak Renda ada jawaban baru kan, 3 hal tentang Mbak Renda. Biar semua pada kenal juga Mbak. Ya baru satu doang yang kalau kemarin kan saya nyontoh ya learner ya. Nanti saya ganti nih apa jawaban saya. Saya itu 1 curious, 2 adventurer, dan 3 adapter. Jadi adapter, oke. Curious, adventurer, sama adapter ya. Mantap. Oke, satu lagi deh nih dari audiens deh, saya sebelum lanjut ke topik nih, saya pengen kenal juga satu aja saya. Kalau ada yang mau volunteer boleh, kalau enggak saya tunjuk satu. Oke. Barangkali ada yang mau menyampaikan 3 hal tentang dirinya tadi, silakan langsung on cam saja. Menjadi volunteer tadi. Biar kita kenal ya. Iya. Silakan. Kalau enggak saya tembak satu ya. Iya, tembak aja. Oh nih Mbak Anu Supiarni ya. Ya. Kalau saya seorang pekerja, kemudian seorang learner ya. Learner dia pekerja learner. Kemudian yang ikut dengan Mas D, giver. Gak apa-apa loh Mbak, kalau trivia juga misalnya saya adalah pecinta bakmi gitu. Apa-apa, unik. Buat jadi ya. Karena saya pecinta anak-anak, jadi saya senang mengajar anak-anak. Kebetulan saya seorang prajut, saya merajut juga ya Mbak Renda, salam kenal, saya juga prajut. Tapi saya lebih suka mengajarnya, dan saya senang mengajar anak-anak. Oke, wah menarik. Mbak Renda tuh kalau misalnya mau membangun komunitas atau produk buat yang ibu dan anaknya ya, nah bisa ya. Menarik banget. Salam kenal Ibu. Iya, salam kenal kembali. Saya kebetulan saya membuat bralette ya, saya membuat bikini rajut. Ada berbeda sedikit. Nanti mungkin bisa ini Bu ya, nanti habis saya mungkin materi dulu sedikit aja biar nggak takut nanti diomelin sama moderator. Oke, baik. Mangga silakan Mas Ren. Makasih ya Mbak Buani ya. Oke teman-teman, saya mulai lanjut ke materi ya, mungkin singkat aja sih tentang customer engagement. Tapi sebelumnya saya mau menyamakan persepsi kita semua ya tentang apa sih customer engagement dan kenapa kita perlu sebuah customer engagement. Jadi pertama ini
basically ini definisinya banyak ya, macam-macam. Nggak ada definisi baku. Semua orang bisa mengartikan sendiri. Tapi kan kata dasarnya ada sih, customer adalah ya seorang pembeli kita ya, seseorang yang menukar finansial uangnya ke kita untuk mendapatkan barang yang kita jual. Itu adalah customer. Dan engagement itu ya, engagement adalah relationship atau bagaimana kedekatan kita antara satu orang dengan orang lain atau kita dengan benda lain. Misalnya kita sangat engage dengan YouTube misalnya, itu kan engagement ya. Kita engage dengan YouTube, kita engage berjam-jam dengan YouTube. Bagaimana kita menghabiskan waktu dan kita immerse ya, bahasanya immerse atau benar-benar mendalami suatu produk ataupun orang lain sampai mendalam. Jadi kalau kita bicara kenapa kalau kita lamaran itu bilang engagement ya, kita menyelam lebih dalam dengan orang lain. Kalau digabung ya customer engagement ya, bagaimana kita lebih mendalami customer kita. Oke. Nah, definisi ini basically saya ambil dari googling aja lah, ya nggak ada kok di Google. Ini saya ambil dari Google, dari apa ya, websitenya Clearbridge. Saya sempat ngecek, cuman ini yang menurut saya paling ideal lah artinya. Jadi itu adalah emotional connection. Ini saya highlight, mungkin teman-teman nggak begitu kelihatan ya, cuman saya highlight emotional connectionnya. Dimana nanti teman-teman ini kan lagi hackathon ya, yang nanti dimana dalam 24 jam teman-teman akan mempunyai sebuah produk. Correct me if I'm wrong ya, Kang ya, kalau misalnya saya salah ini. Jadi mungkin teman-teman akan punya produk, dan produk itu kan yang akan menjadi medium teman-teman untuk dipakai oleh customernya. Jadi itu adalah engagement itu akan kalian bangun dari produk yang teman-teman bikin untuk customernya. Nah, bagaimana produk itu yang teman-teman bikin nanti, seperti yang tadi Mbak Renda bilang, produk life cycle memiliki sebuah emosi. Nah, ini menariknya itu ya, benda mati punya emosi yang akhirnya bisa terkoneksi dengan customer-nya nanti. Nah, kenapa sih kita perlu membangun sebuah koneksi berbasis emosi dengan customer kita? Karena kalau kita punya customer yang engage secara emosional dengan produk kita atau dengan brand kita, yang jelas mereka akan buy more. Itu tadi ini saya highlight juga, mungkin nggak begitu kelihatan. Buy more, promote more, and demonstrate more loyalty. Maksudnya adalah mereka akan beli lebih banyak. Setiap kita keluarin produk apapun dia akan beli. Terus mereka akan mempromosikan secara otomatis ya. Kita nggak perlu suruh-suruh, mereka akan rekomend. Nah, yang terakhir mereka akan loyal sama kita, sama brand kita itu, sama produk kita. Nah, ini mungkin kalau contoh konkret mungkin Mbak Renda sendiri di bawah aplikasi ya sudah ada lah circle customer yang benar-benar udah engage. Mereka buy more, semua rilisan dibeli, setiap acara dibikin dia datang, setiap bikin pameran atau showcase dia datang, ada lah pasti. Nah, yang jelas kalau saya ingatkan customer engagement sampai ke level itu, saya rasa mungkin Mbak Renda lebih praktikal. Itu nggak bisa semuanya di reach ya Mbak Renda ya. Nggak mungkin punya 1 juta customer semuanya kayak gitu tuh nggak mungkin. Ya. Tidak bisa, itu bukan sesuatu yang efektif juga ya. Betul. Karena ini tidak personal. Betul, nggak personal juga dan lain-lain. Jadi kita pun juga begitu lagi. Kita berkaca sama diri kita sendiri lah. Kalau kita bicara brand ya, kita punya beberapa brand yang memang kita loyal sekali, tapi ada juga yang ya nice to have gitu. Nah, itu yang harus teman-teman nanti gali di saat teman-teman sudah punya produk. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita harus membangun sebuah customer experience. Pengalaman customer menggunakan produk kita itu harus high quality. Nah, maksudnya apa? Karena di saat ini kita sudah bukan di economy of product only. Jadi kita nggak, sekarang kalau kita jualan sebuah produk, itu sekarang sudah tidak jual produknya aja, tapi kita harus menambahkan dan menjual experience. Contoh, teman-teman apa sih yang beli cuma produknya aja, mungkin produk komoditi ya, mungkin produk komoditi kayak beli sampo ya, terus kita beli apa ya, beli sabun, beli tisu, itu kan kayak produk komoditi ya, itu yang mungkin benar-benar kita beli tanpa kita memberikan experience-nya lah. Nah, itu purely hanya functional doang, tapi itu era yang sudah lama. Sekarang kita bicara produk-produk baru, khususnya teman-teman yang sedang membuat produk sekarang, itu sudah sangat sulit kalau teman-teman hanya menjual produknya tok untuk mendapatkan customer engagement. Harus memiliki experience, memberikan experience yang sangat high quality. Nah, di sini yang akan kita bahas, mungkin nggak terlalu dalam karena ada concern dan waktu dan lain-lain. Cuman nanti semoga ditanya jawab kita bisa lebih dalam ya. Iya, betul Mas.
Oke, saya lanjut dulu ya. Ada yang bertanya dulu sampai sini? Ini definisi dan kenapa ya kita dulu. Ada yang bertanya? Oke. Sambil menunggu ada yang mau bertanya, mungkin Mbak Renda mau izin live terlebih dahulu, kami persilahkan. Nanti mungkin diskusinya dengan Mas Chandra aja ya. Ya. Oke, karena mungkin ada kegiatan lain yang Iya. Oke, baik, tidak apa-apa. Baik, silahkan dilanjut, Mas. Oke, sekarang gimana caranya kita mau engage customer kita agar memiliki experience yang baik? Saya kasih high level strategi dulu aja. Jadi nanti mungkin kalau mau lebih dalam, kita bisa tanya diskusi. Yang pertama memang kita harus memiliki sebuah mindset di mana yang membeli produk kita itu adalah manusia. Mau teman-teman bikin SaaS misalnya software as a service, teman-teman bikin IoT, ini kita hackathonnya memang digital product ya Kang ya? Iya, betul. Ya digital product kan oke. Mau teman-teman jadi saya mau memastikan saja mau teman-teman bikin aplikasi, bikin website, bikin IoT, bikin pakai teknologi AI, apapun itu, yang jelas customer kalian itu yang beli dan yang menggunakan itu pasti manusia. Jadi perlu ditanamkan di kepala kita, kalau yang beli produk kita itu adalah manusia. Nah, kalau kita bicara manusia, berarti kita harus memiliki relationship atau hubungan yang layaknya manusia dengan manusia dong. Bukan manusia dengan robot atau manusia dengan mesin. Nah, sekarang coba teman-teman bayangin dulu kalau kalian bikin misalnya kalian bikin produk kayak gini gitu ya, handphone gitu, terus ini produk kita terus kita kasih ke dibeli sama customer, terus customer bawa pulang. Gimana caranya produk handphone ini begitu udah di rumah dia memiliki emosi dan juga bisa terasa juga seperti manusia. Oke. Nah itu adalah PR-nya customer engagement dengan memberikan experience. Jadi mindset yang perlu dipunya, dimana kalau pembeli produk kita itu adalah seorang manusia, kita pertama itu harus empati. Kita sebagai pembuat produk, kita harus benar-benar tahu dan paham dan berempati tentang sama customer kita. Masalah apa yang dihadapi, kira-kira produk ini akan berguna di saat mereka sedang ngapain. Kira-kira bisa men-solve problem apa untuk customer kita. Dan bagaimana kira-kira dengan produk ini customer kita akan merasa senang, happy, bangga. Nah hal-hal tersebut harus mulai bisa ditanamkan ke teman-teman saat mendevelop atau membuild produknya. Jadi nggak cuma bicara teknikal, nggak cuma bicara kita pakai IoT, kita pakai AI, kita pakai sensor ini, itu, tapi mulai dipikirin apakah ini benar-benar bisa solve masalah, apakah ini benar akan bikin customer kita happy, apakah ini akan meng-cut pain point-nya, pain point itu titik masalah, masalah customer. Jadi hal-hal tersebut sudah mulai dipikirkan saat pembangunan develop produk. Jadi harus di awal ya Mas Chandra ya? Betul, empati tersebut gitu. Jadi coba dirasakan kalau orang pakai produk itu gampang nggak ya? Itu kan proses empati ya. Kalau kita nggak empati, ini yang sering saya temukan ya ke teman-teman yang sedang develop produk. Mereka tuh kayak sekar PDW gitu loh. Kayak apa ya? Semau gua gitu loh. Kan ini bagus menurut gua gitu. Iya betul. Kok, gitu. Dan rata-rata tadi ke wilayah teknikal yang lebih banyak difikirkan biasanya ya. Betul, sering kayak gitu, lebih kayak ini kan bagus, ini kan pasti akan menyelesaikan masalah. Betul. Kayak pasti akan ini, ya itu bukan saya berdasarkan pengalaman ya, dan saya pun pernah seperti itu kebetulan pertama kali bikin produk. Saya pun seperti itu, jujur aja. Jadi itu yang saya banyak belajar sehingga saya bisa ngomong seperti ini ya karena saya seperti itu dan sekarang sudah berubah mindsetnya, dimana kita harus punya empati dalam membangun produk kita pertama kali. Khususnya teman-teman lagi hackathon nih pas banget nih. Jadi coba saat lagi pikirin customernya, empati dengan customer. Itu yang pertama. Yang kedua adalah curiosity, di mana teman-teman selalu relate ya sama empati ya. Curious, kayak penasaran dengan gimana ya kira-kira kalau customer saya ngerasain hal ini, gimana ya kira-kira kalau customer saya mendapatkan produk ini. Jadi selalu curious tentang di sepatunya customer itu untuk mendorong kita bisa mendevelop produk yang lebih baik. Jadi selalu curious. Nah, yang ketiga itu adalah kolaboratif. Nah, ini yang juga gak kalah penting ya teman-teman ya. Saat kita mendevelop suatu produk yang baik dan bisa engage dengan customer, itu hampir gak mungkin kalau dikerjain hanya sendirian. Hanya di kita sendiri di kamar sendirian ngulik-ngulik itu hampir gak mungkin. Kenapa? Karena
karena insight dari teman-teman yang lain, minimum 3 orang lah, berdua atau bertiga gitu. Pasti kan teman-teman juga hackathon, menurut saya teman-teman udah punya tim lah, berdua lah paling nggak, atau nggak bertiga gitu, untuk ngerjain suatu produk. Nah itu tuh bisa mendapat insight-insight baru, sehingga kalau tadi teman-teman ngerasa kayak, wah ini pasti mudah kok kalau kalian kerjain sendiri, pasti bisa dipakai kok sama semua orang. Nah kalau kalian punya teman atau partner atau kolaborasi dengan orang lain, pasti dia juga akan memberikan perspektif, enggak deh, menurut gua susah nih, gitu, misalnya. Nah itu kan, jadi teman-teman bisa mengasah terus ya. Nah yang terakhir jelas, ya ini jelas lah kita selalu optimis ya, karena pengalaman saya pribadi hampir pasti itu tidak akan mendapatkan engagement dari customer pertama kali produk kita rilis ya. Karena kita masih proses pembelajaran, sehingga kita bisa bicara sampai engage, tambahlah kayak pacaran. Baru kenal pertama kita kan kita cukup optimis kalau he is the one, she is the one gitu lah ya, di pacaran kan. Sampai akhirnya benar-benar akhirnya engage atau lamaran gitu kan. Ya, tapi itu tetap selama proses pacaran tersebut, atau kalau kita bicara bisnis ini, selama proses produk ini dibikin dan dirilis, ya kita tetap optimis sampai ini pasti akan engage satu titik nanti. Nah ini menarik sekali ya pastinya, Mas Catra. Kemudian muncul pertanyaan mungkin ketika semuanya sudah dijalankan begitu ya, empatinya gitu ya, sebelum kita membangun sebuah atau mendevelop sebuah produk tadi gitu. Lalu kemudian sampai akhirnya rilis gitu ya sebuah produknya gitu. Lalu kemudian bagaimana cara mengukurnya gitu ya, antara produk kita ini relate nggak dengan engage-nya gitu ya. Ini cara mengukurnya bagaimana? Apakah pada saat beberapa waktu ketika rilis atau ada cara-cara tersendiri, Mas Catra? Untuk cara mengukur sebenarnya layaknya research lah ya, kuantitatif sama kualitatif. Jadi kalau kuantitatif, kalau teman-teman menggunakan ya teman-teman digital cukup nggak mudah sih, tapi cukup terbayang lah datanya, datanya cukup terkumpul dengan rapi, di mana teman-teman kalau misalnya bikin aplikasi atau apa ya jangan lupa dipasang tracker tiap stepnya gitu kan. Jadi kelihatan gitu kalau misalnya klik di mana sampai mana dia berhenti. Nah itu kuantitatif ya. Kalau misalnya bisa teman-teman bisa diskusi dan internally melihatlah mingguan atau 3 harian atau bulanan gitu bagaimana user teman-teman menggunakan aplikasi. Nah, tapi saya lebih nyaman juga kalau kita punya data kualitatif. Gimana kita sebulan, bahkan kalau teman-teman ini adalah startup yang baru bikin, mungkin setiap habis seminggu sekali ketemu bikin dengan berbagai macam metode ya, FGD ya bisa, one-on-one interview ya bisa, interview dan menanyakan terus seminggu sekali tanya, karena ini kelebihan dan luxury yang teman-teman punya kalau misalnya masih startup atau baru mulai. Jadi bisa terus-terusan aja bertanya tanpa keluar cost yang banyak. Tapi kalau teman udah gede nanti itu akan makin sulit sebenarnya menurut saya. Jadi bisa seperti itu ya untuk trackingnya. Berarti masih sama kaitannya dengan product development cycle tadi ya, kaitannya dengan bagaimana kita menginterview kalau kata Mbak Renda tadi di awal begitu ya. Artinya ini penting juga untuk mendapatkan sebuah hasil gitu ya dari interview mungkin gitu ya, dengan kualitatif dan kuantitatif kalau dari Mas Catra tadi. Begitu ya, kurang lebih ya. Betul, ini mungkin ada relate-nya sama yang mau saya bahas juga tentang framework-nya ya. Nah ini sedikit aja framework-nya, nggak usah khawatir dengan jelimet kayak gambar enggak kok. Jadi sama kita hanya mengartikulasikan dengan visual apa yang dikatakan Mbak Renda tadi. Yang pertama kalau teman-teman lihat ada kotak putih itu adalah customer, saat mereka menggunakan produk kita. Nah, terus tiba-tiba kan ada yang kotak biru-biru nih, ada empat kotak ini yang biru-biru kecil. Itu adalah coba kita jabarkan step-stepnya dan bagaimana pengalaman mereka menggunakan aplikasi kita semua gitu. Kita jabarkan dan kita itu dengan metode tadi bisa kualitatif maupun kuantitatif. Tapi kita gather feedback di situ. Lalu dari feedback tersebut, nah kita sebagai founder atau sebagai kreatornya, kita harus bisa memprioritaskan mana yang perlu kita fokuskan untuk memberikan pengalaman terbaik kepada customer. Karena nggak mungkin semuanya kita tackle. Contoh nih ya, teman-teman bikin restoran Padang atau restoran Sunda lah, ya, bikin restoran Sunda, yang fokusnya di ikan bakar misalnya, ada kekuatannya di ikan bakar. Terus
customer datang kita review kan gimana. Nah mereka tuh pada komen bukan ikan bakarnya, mereka komen es teh manisnya kurang enak nih, terus sendok garpunya suka patah-patah dan lain-lain. Nah di situ teman-teman harus punya decision making yang kuat, mana yang mau di-solve. Ada juga tapi yang komen ikan bakarnya kurang sedap gitu. Nah coba kalau udah kayak gitu kan mana yang mau difokusin, mau benerin ikan bakarnya yang menjadi core product kita, core experience-nya, atau mau benerin es teh manisnya. Nah itu agak tricky tuh memang. Nah itu di sini ada, makanya kenapa saya langsung merujuk ke jadi kecil, ke emerge ini, dari diverge ke converge. Itu adalah bagaimana kita memprioritaskan feedback dari para customer kita, itu mana sih yang paling prioritas, dan itu adalah judgement dari teman-teman sendiri ya sebagai founder ya. Itu akan beda-beda sih. Itu benar-benar customize sesuai dengan kebutuhan, karena teman-teman yang tahu produknya apa yang ditawarkan dan siapa audiensnya. Baru setelah itu kalau teman-teman udah tajamkan, baru teman-teman bikin sebuah solusi yang baru. Oke, ini jadi masalah besar. Nah kotak ini kalau teman-teman lihat, kotak kecil ini dikasih sebuah solusi baru, bentuknya jadi sebuah limas, jadi kayak gini. Ini adalah sebuah solusi barunya untuk menjawab dan memberikan experience yang lebih baik kepada audiensnya. Oke. Itu ini adalah frameworknya ya teman-teman kira-kira. Wah luar biasa ya. Oke. Nah terus tadi saya masih agak ngawang-ngawang, kira-kira practical tipsnya kayak apa nih Kang Jatra nih, kalau misalnya kita udah punya produk, terus kita pengen lebih engage lebih dalam. Ini based on pengalaman saya pribadi ya, jadi banyak nanti kalau teman-teman ngobrol sama mentor-mentor, sama orang yang jauh lebih pengalaman dari saya, itu pasti banyak banget insight-nya. Cuma saya ini mau ngasih 7 tips yang saya gunakan untuk bagaimana saya engage dengan audiens saya dengan konversi ya agensi yang saya bikin. Ada 7, ini yang mungkin ini topik terakhir yang saya bawakan tentang 7 tipsnya. Yang pertama adalah embrace obscurity. Maksudnya apa? Khususnya ini adalah bagian kita ya, saya pun juga masih startup, agensi saya masih baru, saya tim baru bertiga aja kok bikin, nggak banyak, baru mulai Agustus tahun lalu juga. Nah, sama teman-teman khususnya di sini ya, yang masih baru mulai bikin produk, baru mulai bikin startup, baru hackathon, ini adalah keunggulan kita adalah kita bisa obscure. Maksudnya obscure itu apa sih? Bisa aneh-aneh. Kita bisa mencoba hal-hal, kita bisa mencoba segala macam hal. Nah, ini yang harus teman-teman embrace. Gak perlu sesuai dengan buku lah, saya bilang kayak gitu. Kalau teman-teman punya cara-cara yang aneh-aneh dan unik, ya coba aja gitu. Jadi, contoh yang konkret mungkin cerita lah ya, cerita Dunkin Donuts. Dunkin Donuts dulu itu sempat mau ngeluarin spaghetti. Bayangin ya, Dunkin Donuts itu toko donat, dia mau ngeluarin sebuah spaghetti. Sebuah ya menunya spaghetti lah, ngeluarin makanan yang baru gitu. Nah di situ dia mencoba obscurity itu, tapi ya mereka mencoba bermain dengan yang out of the box, yang aneh-aneh itu ya mereka mencoba, tapi mungkin nggak coba karena Dunkin Donuts company gede ya dia mencoba di kota-kota kecil dulu, di beberapa tempat yang kira-kira bisa dieksperimen lah. Tapi di situ menunjukkan kalau mereka mencoba sebuah eksperimentasi, berani bereksperimen. Dan di situ ada trade-off-nya, bisa nilai positif atau negatif. Tapi untuk kita yang baru mulai, probabilitas untuk mendapat feedback positif atau negatif itu nggak terlalu penting menurut saya sih. Karena maksudnya baru mulai gitu, karena kita baru mulai ya, yang korbannya nggak terlalu banyak menurut saya. Kalau misalnya sampai feedback negatif ya tinggal berubah dengan cepat gitu. Orang yang kena baru dikit ya nggak apa-apa kan. Jadi itu menurut saya adalah positif sum game. Positif kalau khususnya di level startup baru mulai gini, coba yang aneh-aneh, coba eksperimentasi, itu adalah kelebihan kita dan itu coba di embrace. Karena hasilnya masih positif. Paling nggak kalau nggak berhasil ya kita tinggal ubah ya. Besok langsung ubah aja caranya, udah nggak apa-apa gitu. Nah, karena kita masih berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah build audience. Menurut ini kenapa tadi saya bilang audience terus, tapi bukan customer ya. Ini yang sebenarnya mau saya ubah judulnya, bukan engage customer, tapi engage your audience. Kenapa? Di era sekarang itu kita bicara audience. Kalau customers itu lebih ke transaksional. Transaksional maksudnya kalau kita adalah customer barang-barang komoditi, ya karena kita beli shampoo A, terus kalau tiba-tiba ada shampoo B yang lebih murah dikit kita pindah, terus kita ada shampoo C lebih murah dikit kita pindah.
sampo dia ada paket bundling diskon kita pindah. Nah itu adalah customer, kita transaksional aja, kita nggak engage sama customer, sama brand sampo itu. Kita purely beli based on functional. Itu zaman lama. Di zaman sekarang kita bicara tentang audience, mana community base. Gimana caranya? Yang saya lakukan adalah saya nge-build, baru mulai kita harus sering bersuara di internet. Contohnya bikin personal brand, tulis blog, pokoknya sering aktivasi di sosial media yang positif ya. Nah di situ kan teman-teman kan akan dapat audiens yang senang dengan tulisan-tulisan teman-teman, senang dengan pemikiran teman-teman. Nah di situ kalian akan mempunyai audiens yang loyal. Karena mereka suka dengan pemikiran kita bikin. Jadi buat teman-teman di sini khususnya karena di hackathon saya rasa banyak teman-teman engineer. Ini yang saya, kalau kita bicara udah holistik sebagai bisnis ya, kalau teman-teman ini benar-benar mau menjadikan ini sebuah bisnis yang benar-benar engage, jangan lupakan soft skill yang penting banget kayak menulis. Teman-teman harus mau bisa menulis, mau nggak mau kalau teman-teman adalah founder, teman harus bisa menulis. Kedua harus bisa komunikasi. Komunikasi yang benar itu adalah kunci. Komunikasi yang baik dan benar itu harus mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus bisa. Itu saya nggak bicara founder aja ya, kita bicara even teman-teman bekerja dimanapun ya. Itu hal-hal kayak gitu harus mau nggak mau harus bisa, karena itu adalah tools kalian untuk membuat audience. Berarti skillnya harus ditambah lagi nih ya. Betul, saya tekankan ya, kalau kalian benar-benar hanya menggunakan coding kalian yang bagus, kalian hanya akan dapat customers, audience. Customers nggak loyal, audience insya Allah lebih loyal daripada customers. Nah itu ya yang kedua ya. Jadi build your personal brand melalui social media dan build audience, bikin blog lah, bikin konten YouTube lah, bikin Twitter lah, bikin ya apalah pokoknya gimana cara teman-teman bikin sebuah platform untuk build audience. Yang ketiga, ini yang orang banyak lupa ya, atau gimana caranya teman-teman bisa, kan tadi ingat kan definisinya apa, customer engagement itu adalah emotional connection. Nah, untuk bisa membuat emotional connection itu adalah kalian harus benar-benar menjadi seorang manusia. Nah, daripada kalian berkompetisi dengan para brand-brand besar, caranya adalah untuk bisa menunjukkan kemanusiaan teman-teman adalah dengan teaching. Ajarkan customer kalian atau audiens kalian hal-hal yang kalian semua tahu. Be open. Saat kalian teaching, tujuannya adalah selain untuk marketing purpose ya, untuk kalian benar-benar ya itu showing off, atau bukan showing off dalam tanda negatif, tapi showing off yang positif. Teman-teman juga belajar, karena dengan kita teaching, kita sambil belajar. Tapi yang ketiga adalah build credibility. Itu yang nggak bisa ditandingi sama para kompetitor kalian. Kenapa? Karena kompetitor kalian pasti lebih mikir kayak, oh apa yang gua punya gua simpan, jangan sampai ketahuan. Sedangkan kalau kalian inklusif dengan teaching, sharing, giving, itu compounding interest. Kalau bahasanya compounding interest itu ada di finance, itu adalah interest atau profit yang kalian tanam. Ya kalian tanam untuk nanti akan bisa kalian ambil nanti gitu. Jadi teaching itu salah satu tips ya menurut saya nih teman-teman, kalau punya ilmu teaching sambil bawa produknya ya, bawa produknya, tapi kalian teaching apa yang kalian tahu. Yang keempat itu adalah behind the scenes. Ini behind the scenes adalah tunjukin behind the scenes yang kalian lakukan. Bagaimana susahnya kalian biar menjadi sebuah cerita, atau kalian tunjukin ke customer kalian. Biar customer kalian benar-benar melihat, oh gini toh susahnya ya, oh produk ini dibikin benar-benar dengan sepenuh hati gitu. Yang paling contoh real ya, contoh kasus real adalah kalau teman-teman lihat bagaimana restoran shifting dari akhir 90 awal 2000, tengah 2000-an sampai sekarang, yang tadinya dapur di belakang, sekarang dapur di depan, ya lah, di customer. Di restoran kan gitu ya, hampir sebagian besar sekarang kan teman-teman bisa lihat cara bikin pizza, cara bikin di karet, cara bikin apa di depan kalian, lihatin cara bikinnya. Dulu, mungkin sebelum tahun 2000, itu semua ya di belakang, di dapur, kita nggak lihat cara bikinnya gimana. Bagian dari rahasia itu resep ya. Benar, sekarang udah dibuka semua kan, untuk memberikan experience. Mungkin behind the scene ya, cara bikinnya tuh kayak gini. Dan itu akan jadi lebih engage. Nah,
Teman-teman bisa juga kalau teman-teman ada produknya digital, ya tadi relate sama build audience ya, dengan bikin blog atau tulisan, ya kalian tunjukin pelajaran kalian gimana, kalian bikin ini gimana, bikin blog lah, bikin konten atau apa terserah. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, nobody likes plastic flowers. Imperfect is perfect. Maksudnya apa? Maksudnya bunga asli itu lebih baik daripada bunga plastik. Ya udah. Kalian kalau beli bunga kan pasti bunga asli kan. Kalau bunga plastik, even itu bunga plastik gak lekang oleh waktu, gak akan busuk, gak akan gimana, bentuknya akan selalu bagus. Tetap aja plastik istilah plastik, gak ada value-nya. Sedangkan bunga yang dicabut secara alami, kotor, ada akarnya, dan bisa busuk, kita tetap memilih itu. Maksudnya apa? Biarpun nggak perfect, masih imperfect itu adalah sebuah kekuatan. Itu menunjukkan kalau kalian adalah benar-benar manusia. Sehingga si customer kalian akan benar-benar merasa, oh dia juga manusia juga, bisa salah, bisa kurang ini, tapi kalian tetap bisa merespon dengan baik. Jadi menurut tips yang kelima adalah jangan mengejar perfect, karena nggak akan ada yang perfect. Selalu ada yang satu step lebih bagus daripada kalian. Yang keenam, niche media bukan mass media, khususnya di awal ini, bahkan di udah gede pun juga. Karena kita bicara engage customer itu adalah customer yang benar-benar spesifik di yang kalian mau tuju. Nah, mereka bacanya apa dan juga dengarnya apa, pendengarannya apa, fokus ke media-media tersebut, niche aja, sesuai dengan produk yang kalian bawa. Misalnya, kalian bikin misalnya bikin produk aplikasi atau IoT untuk membantu para petani-petani agar lebih sustainable, agar lebih ramah lingkungan dalam bertanam, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalian mungkin nggak perlu lah cari cara gimana caranya biar bisa diliput Kompas, gimana caranya biar bisa diliput sama Tempo, gimana, tapi yang benar mungkin media-media seputar tumbuhan yang spesifik gitu. Dia seputar tumbuhan apa nih yang bisa saya bantu untuk, nah jadi incarnya ke niche media. Ini yang saya lakukan juga. Saya udah nggak ngelihat media-media massa yang besar. Saya lebih fokus ke customer saya siapa, dia sukanya apa, spesifiknya saya ke media-media seperti itu aja. Nah, itu yang keenam. Dan yang terakhir, everyone is marketer. Maksudnya jangan ngerasa teman-teman adalah engineer dan bikin produk, tapi teman-teman ngerasa gue nggak bisa jualan deh, gue nggak bisa ngomong sama customer. Saya balik lagi, saya ingatkan, semuanya itu adalah marketer. Semua itu adalah suara atau corong dari perusahaan. Jadi semua tim itu harus memiliki bahasa yang sama, dan bagaimana membahas tentang perusahaan kita ini keluar itu semua harus dalam satu suara. Jangan kayak, oh tugas lo jualan, tugas gue bikin. Belum sampai ke situ. Nanti mungkin satu titik saat sudah cukup besar timnya itu bisa diatur lah. Tapi untuk sekarang semuanya itu adalah corong dari perusahaan, dan semuanya harus punya spirit yang sama untuk engage dengan audiensnya. Jadi jangan kayak, aduh gue orangnya introvert, gue orangnya nggak bisa ngomong, kayaknya lo aja deh, nggak hampir pasti nggak bisa kayak gitu. Kita semua harus bisa, khususnya baru mulai. Ya ini terakhir aja sih quotes. Jadi start building audience today, mulai coba dari hari ini setelah hackathon ini beres, mulai ganti getting people interested dan tip-tip goal. Thank you dari saya, sepertinya cukup ya. Ini sedikit company saya sedikit, nanti bisa ngobrol-ngobrol. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Catra Darusman. Tadi bicara banyak terkait dengan customer engagement ya. Ternyata banyak sekali yang dapat kita ambil, dapat kita petik, terutama terkait dengan bagaimana kita mendevelop sebuah engagement dengan customer. Dan bahasanya tadi sama Mas Catra dirubah juga, tidak hanya customer katanya, tapi juga sudah menjadi audience. Bagaimana kita membentuk sebuah komunitas gitu ya, komunitas, sehingga kalau customer tadi kan kaitannya dengan transaksional ya Mas Catra ya. Tapi ini jauh lebih daripada itu, mungkin membentuk sebuah audiens yang nantinya akan menjadi loyal. Nah inilah yang coba akan dibangun begitu ya. Nah ini tentu hal-hal yang tidak mudah ya rekan-rekan. Tadi tips-tipsnya juga sudah disampaikan oleh Mas Catra. Sambil teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silahkan di kolom komentar, silahkan bertanya. Sambil saya ingin coba untuk berdiskusi lagi dengan Mas Catra ini. Tadi kuncinya adalah ada pada komunikasi ya Mas ya, karena memang
latar belakang orang-orang apa ya yang mendevelop sebuah, atau katakanlah orang-orang IT itu biasanya ya tadi gitu ya, sulit untuk bisa membangun komunikasi itu biasanya gitu, dan sekarang harus mulai dibuka begitu ya Mas ya, harus mulai bisa gitu berkomunikasi dengan customernya gitu ya, dan itu merupakan bagian dari life cycle-nya ya sebuah produk begitu. Nah, bagaimana bentuk customer engagement dalam setiap tahapannya Mas, tahapan apa namanya life cycle produk itu sendiri begitu? Oke, tahapan ya. Ya. Mungkin saya bicara tahapan customer engagement dalam konteks mungkin yang paling ekstrim adalah saat kondisi krisis. Oke, iya betul. Bagaimana saat ada kondisi krisis, saat misalnya produknya itu fail atau crash atau rusak atau ya intinya nggak memfulfill kebutuhan dari customer. Oke. Itu ada flow-nya. Yang pertama adalah comfort zone, jelas lah ya kalau semuanya aman. Comfort zone adalah kondisi di mana ya customer kita happy dengan menggunakan produk kita. Nah, tiba-tiba produk kita crash atau aplikasi kita crash atau apapun lah, tiba-tiba produk membuat customer kita tiba-tiba yang tadinya loyal merasa marah. Jadi terjadi step kedua adalah krisis. Setelah krisis itu krisis ada major, ada minor, pokoknya definisikan itu ada definisinya ya, krisis mau yang gede atau kecil. Kalau kita bicara pandemi, basically major krisis kan. Pandemi itu ya krisis gitu, seluruh dunia. Nah, di aplikasi kita pun juga nanti setelah customer kita merasakan hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya dia akan dari comfort zone ke krisis. Setelah krisis itu akan yang ketiga stepnya adalah chaos. Oke. Kekacauan. Nah, di fase chaos ini adalah fase yang paling penting. Kenapa? Karena kalau pada saat fase krisis itu adalah fase di mana kita mencoba menggather. Tadi kalau ingat saya sambil share ini kali ya gambarnya. Kalau masih ingat lah mungkin tadi yang kotak itu diverge, converge gede itu. Yang tadi ada, ini saya share lagi deh mungkin ya. Lebih kebayang. Boleh Mas. Nah ini tuh bisa dipakai banget juga untuk dalam framework menghadapi customer, dalam engage customer di saat krisis. Ini tadi comfort zone ya, comfort zone ini yang putih nih, masih aman-aman aja kan. Tiba-tiba krisis itu ada banyak ini, ada banyak kotak 4 ini. Nah, sedangkan saat habis krisis ini, saat 4 ini adalah saat-saat dimana kita mencoba mengcapture, menggather ada masalah apa aja sih sebenarnya dari aplikasi kita. Nah, setelah itu baru kita kerucutkan ini, kita converge, itu baru masuknya chaos. Chaos itu adalah saat paling penting karena di saat chaos itu pasti akan terlihat sebuah pola dari krisis. Oke. Nah, dari krisis itu pasti akan ada sebuah pola. Nah, dari pola tersebut kalian teman-teman langsung membuat sebuah solusi di bagian chaos atau di saat mulai masuk ke chaos. Setelah masuk chaos, solusi itu baru diadaptasi lagi di adoption. Terakhir stepnya adalah adoption ke customernya kembali. Contoh nyata kalau inilah kayak lagi pandemi ini. Kalau itu teman-teman ingat waktu bulan Maret itu adalah masa krisis. Kita semua bingung. Kita semua masih mencari tahu ini gimana, sekolah gimana, kantor gimana. Betul. Itu semua masih chaos. Tapi ya kita bicara habis lebaran atau mungkin semester 2 ya, bulan Agustus, September itu mulai chaos. Maksudnya masih kacau tapi udah mulai teratur dikit-dikit. Oke, alur kerja udah mulai pakai Zoom, udah terbiasa. Nah, habis itu sekolah udah mulai terbiasa. Nah, itu mulai chaos. Dan sekarang 2021 kita udah masuk tahap menurut saya adoption. Ya udah kita udah adaptasi banget lah dengan kondisi ini. Dan itu kita bicara juga customer engagement kalau tahap krisis ya podo wae. Dari comfort zone produk kita hancur. Nah, di setiap step-step itu treatmentnya beda-beda. Nah, ini akan lebih banyak seninya daripada technicalnya ya menurut saya. Trial and error. Bagaimana kita berkomunikasi, yang jelas komunikasinya harus semanusia mungkin ya. Kalian tunjukin benar-benar manusia gitu kalau memang karena balik lagi mindset di awal kalau yang tadi ya saya balik ke sini, kalau yang bully itu adalah manusia. Jadi kalau ada krisis, kalau customer kalian merasa tidak puas, respon dengan semanusia mungkin. Jangan robot, jangan yang ini. Jangan even kalaupun mau robot didesain semanusiawi mungkin lah. Itu. Oke.
Tadi kan Mas di awal sempat mengatakan bahwa customer engagement ini harus difikirkan sejak awal kita mau mendevelop sebuah katakanlah produk begitu ya, atau bisnis lah misalnya begitu. Kemudian kalau misalnya kita tidak memikirkan atau luput itu difikirkan di awal, lalu kemudian di tengah-tengah kita baru menyadari terkait dengan hal itu, kemungkinan dari akibat adanya krisis tadi begitu ya, lalu kemudian memungkinkan tidak pada saat itu setelah kita menyadari, lalu kemudian kita mulai membangun lagi begitu customer engagement-nya. Oke. Menurut saya sih sangat mungkin ya, khususnya kita di startup atau kita di startup kayak gini ya. Kenapa di sini saya di mindset kalau teman-teman lihat ada optimis ya, memang harus selalu optimis, dan itu kelebihan kita yang dimiliki oleh startup atau entrepreneurs itu, kita sangat mudah untuk berpindah. Kalau ini gagal langsung lompat lagi itu sangat mudah, apalagi kita baru mulai kayak gini ya. Oke. Asal teman-teman mau nurunin gengsi aja. Itu ada personal sih, tapi kalau teman-teman mau nurunin gengsi dan ego itu sangat mudah sih. Ya udah terima aja kalau emang gagal dan salah, ya udah pindah langsung bikin produk lain, atau udah nanti minta maaf dan yang lain bikin yang baru. Sedangkan kalau teman-teman adalah perusahaan besar gitu ya, resikonya mungkin nggak segampang itu. Dan Mas Catra melihat ego aja ya. Mas Catra kalau melihat sebagian banyak dari startup yang gagal, kemungkinan salah satunya adalah kegagalan itu yang tadi disebutkan, customer engagement-nya kurang baik begitu. Betul. Kalau Mas Catra lihat. Betul. Yes, pengalaman saya pribadi sebagai saya kebetulan pernah juga memiliki startup saya sendiri, dan tadi saya sempat teaser sedikit ya kalau saya sempat di posisi yang egonya cukup besar, di mana saya yakin produk saya bagus. Saya nggak empati sama customer saya nggak engage dengan customer saya pula. Engage sudah arti kayak saya nggak ngobrol sama audiens saya hanya baca dari report-report yang ada dari McKinsey, dari BCG, dari Bappenas, saya baca-baca report aja. Kan biasa lah ya, kita kan di tahap ini kan pasti baca report, ternyata kenaikan ini ya, ternyata customer di Indonesia atau Southeast Asia tuh sukanya ini itu gitu. Ya saya bermodalkan kayak itu aja, dan saya cukup pede dengan kemampuan saya membuat produk, ya udah langsung aja saya bikin. Dan sebenarnya ternyata di lapangan sudah terlihat kalau customer saya itu tidak suka dengan produk saya, tidak cocok. Cuman di satu momen saya ngerasa kayak ya customer saya aja yang nggak ngerti gitu. Jadi itulah yang balik. Itu menurut saya pribadi sih wajar banget ya di proses. Itu adalah ego seorang founder. Tapi kalau egonya kegedean ya itu bisa berbalik. Tapi tetap harus punya ego sih, karena mau nggak mau ya teman-teman yang bikin produk, yang bikin di perusahaan ya harus punya sebuah ego atau idealisasi tertentu. Tapi di balance lah. Nah, mungkin Mas Catra punya pengalaman nih, treatment yang dilakukan ketika hal itu terjadi, kegagalan itu terjadi begitu. Selain membuat lagi sesuatu yang baru gitu, mengikhlaskan. Sudahlah ini mah gagal gitu, kita buat lagi yang baru gitu. Tapi kalau memang misalnya ini masih bisa diselamatkan begitu, apakah ada treatment tersendiri terkait dengan mengengagement customer tadi? Kalau misalnya masih bisa diselamatkan, jelas balik lagi ya ke yang tadi saya bilang, proses namanya iterasi. Iterasi itu dimana adalah memperbaharui atau pivot ya, kalau teman-teman sempat dengar pivot kayak di basket, kalau olahraga basket kan pivot ya, suatu kaki bertumbuh tapi langsung beda, kita ganti arah tapi tumpuannya sama. Nah, jadi contoh kayak gini ya, teman-teman misalnya bikin e-commerce, misalnya nih ya, teman-teman bikin e-commerce yang berfokus sama jualan alat musik, misalnya kayak gitu ya. Nah, terus teman-teman taunya begitu dibikin, kalian nama engage sama customer, ternyata teman-teman musisi atau teman-teman yang mau beli alat musik itu gak interest sama e-commerce-nya. Ternyata mereka lebih interest untuk reparasi alat musik daripada beli alat musik gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa pivot dalam arti kayak tetap tumpuannya masih di ranah e-commerce musik, tapi udah nggak lagi jualan alat-alat musik, tapi menjadi misalnya e-commerce untuk direktori orang mencari tukang servis gitar, tukang servis drum, tukang nyetem bass. Nah itu pivot itu tuh, tapi sama-sama tumpuannya masih ada di tumpuannya masih ada di e-commerce musik tadi ya misalnya, tapi shifting
model jualannya berbeda, bukan produk Oke. itu lagi tapi udah yang lain. Oke, artinya memang kita harus belajar dari kegagalan ya. Yang lama-lama mungkin akan terpola begitu ya. Oh, begini cara Betul, mentreatmentnya pasti begitu. Lama-lama akan menjadi terpola. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya nih, langsung saja di. Ini ada pertanyaan nih saya lihat. Oke, Kayaknya ada di chat box ya. silakan. Ada pertanyaan, langsung saja dijawab Mas. Itu mau iklan dulu apa udah? Langsung. Pertanyaan ya. Langsung oke. Ya, ini saya, Mbak Anu, saya coba baca ini ya. Saya selama ini masih melakukan semuanya sendiri dan bagaimana caranya agar customer kita bertambah? Kira-kira berapa lama akan meningkatkan jumlah customer dengan mengikuti tips tadi? Nah, ini ya. Wah, ini- Melakukannya sendiri ini luar biasa. Iya, applause dulu dong. Luar biasa. Mas Satra, ini memang sulit juga ya kalau serba sendiri ya, apalagi kalau memang tadi ya tidak memiliki kemampuan untuk komunikasi dan lain halnya terkait dengan ilmu kepiaran lah mungkin ya. Begitu. Iya. Oke, saya mungkin mau share sedikit ya Mbak Anu ya, tapi mungkin kalau nanya berapa lama, saya nggak punya jawaban pasti, karena itu sangat customized banget. Yang bisa saya ceritakan adalah bagaimana pengalaman saya pribadi, dan itu saya coba beberapa perusahaan sampai yang terakhir, maksudnya bikin perusahaan sendiri ya, bikin startup sendiri, sampai yang sekarang akhirnya bikin agency. Kuncinya memang konsistensi. Itu aja sih saya mungkin agak ini ya, konsistensi itu yang akan membuahkan hasil. Sama kayak sama kayak kalau kita bicara investment, kapan sih kita untung gitu kan. Nah, kapan kita untung itu yang bisa menjawab adalah kapan seberapa lama lo bertahan di market itu. Kalau lo kuat lama, lo pasti akan untung satu titik. Nah, itu adalah wisdomnya. Tapi berapa lamanya itu yang nggak bisa kita prediksi, karena siapa yang bisa prediksi ini akan berhasil atau enggak. Yang kita bisa dapat hanya probabilitas, mungkin iya mungkin enggak. Nah, gimana caranya biar bisa meningkatkan probabilitas iyanya berhasil? Cuman ya maybe cuma satu benar sih, ya cuma satu menurut saya, yaitu konsistensi. Gimana biar kita bisa konsistensi? Itu ada dua menurut saya, dengan inspirasi atau dengan motivasi. Dengan inspirasi itu biasanya digunakan untuk starting. Inspirasi adalah mungkin Mbak Anu melihat teman Mbak kayak wah udah sukses, terinspirasi untuk memulai cara tersebut. Tapi bagaimana Mbak Anu bisa konsistensi menjalankan itu yang menjadi apinya adalah motivasi. Motivasi itu pun juga ada dua, dari eksternal sama internal. Dari eksternal motivasi macam-macam. Oh, gua melakukan ini secara rutin demi mendapatkan uang. Eksternal ya, demi bisa liburan nanti ke depan. Pokoknya reward dari eksternal. Tapi itu nggak bertahan lama menurut saya pribadi. Tapi yang ada harus dari dalam, yaitu motivasi internal. Yang mana why-nya, kenapa Mbak Anu tetap melakukan ini. Nah, itu yang harus dijawab sendiri, kenapanya, dan itu yang harus bisa dijalankan terus menerus. Dan di sini kalau misalnya dibilang menyenangkan dan berawal dari hobi, saya rasa untuk bisa menambahkan jumlah customer itu bisa menjadi second priority sih menurut saya, karena kalau kita bicara kapan customer kita bertambah atau tertarik sama kita, itu ada menurut saya pintu rezeki ya, kayak pintu rezekinya kapan kebukanya. Menurut saya ada empat cara. Satu, itu benar-benar hoki. Benar-benar hoki itu ibaratnya kayak yang tiba-tiba menang lotre lah. Rezeki kebuka aja tiba-tiba out of nowhere menang lotre, udah gitu. Itu kayak 1/1 triliun lah sempat kemungkinannya. Nah, terus gimana kalau pintu rezeki yang kedua? Nah, cara kedua adalah kita melatih kemampuan kita secara terus-menerus sampai benar-benar baik, sehingga kita bisa membuka pintu rezeki yang ada di depan kita. Hoki kita di depan itu terbuka. Itu dimana dengan kita memiliki yang namanya capability. Kita memiliki kapasitas dalam melakukan bisnis ini, konsistensi terus-menerus sampai benar-benar bagus banget melakukan ini, sehingga pintu rezekinya terbuka one day. Yang ketiga itu adalah
konsistensi tadi sehingga Mbak Anu punya kemampuan yang ya untuk membuka pintu yang pertama, tapi yang kedua adalah ditambah curiosity, di mana Mbak Anu kayak jadi bisa melihat pintu rezeki yang lain, di mana pintu rezeki yang lain itu adalah tadinya saya bisa begini ternyata customer-nya bertambah, tapi tadi saya mencoba cara lain ternyata juga bertambah. Nah, jadi bisa bercabang lah pintu rezekinya, atau customer-nya bisa terbuka dari pintu-pintu yang lain. Nah, yang terakhir adalah bagaimana pintu rezekinya atau customer itu datang sendiri ke kita tanpa kita ngapa-ngapain. Yaitu tambahan dari capacity, yaitu kemampuan Mbak Anu. Terus curiosity tadi, di mana Mbak Anu penasaran dengan pintu rezeki yang lain. Sama yang terakhir adalah karakter. Taruh karakter Mbak Anu di situ, karena tiap orang punya karakter yang berbeda. Saat produk kita ataupun aplikasi kita punya karakter dalamnya yang benar-benar manusia, itu akan menjadi pembeda di antara yang lain, sehingga customer akan datang ke kita. Kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Ternyata ada inspirasi, ada motivasi yang juga harus dibangun dari dalam diri kita ya Mas ya, begitu ya kurang lebih. Karena setelah kita berhasil membangun customer engagement tadi, seperti yang Mas Catra bilang di awal, bahwa ini akan membuat customer kita menjadi loyal. Setelah loyal akan menginformasikan begitu ya, istilahnya word of mouth gitu ya. Dengan mulut-mulut mereka menginformasikan ke hal yang lain, maka dengan sendirinya customer itu akan menjadi bertambah begitu kurang lebih ya Mas ya. Betul. Nah, dan itu yang tadi makanya saya bilang saya nggak punya angka pasti ya berapa lama, itu sangat customize. Jadi mungkin saya nggak bisa jawab itu yang khusus berapa lamanya ya Mbak. Berapa lamanya nggak bisa ya, yang pastinya konsisten dijalankan begitu ya. Betul. Jadi selama masih belum bertambah mah terus aja gitu ya lakukan ya. Betul. Kalau saya cerita sedikit, mungkin saya bukan bicara pembeli ya, tapi ya mungkin sosial media gitu ya, bagaimana saya konsisten di sosial media. Itu dalam waktu ya September ke sekarang berapa lama? Itu ya September saya dengan konsisten ya, kita bicara engagement dan itunya naiknya bisa 1000% sih ya, bisa selama 7 bulan ini. Bulan ini saya menaikkan engagement saya di sosial media 1000%, ya itu basisnya cuma satu, konsistensi aja. Konsistensi ya. Follower otomatis nambah ya Mas? Otomatis sama engagement ya, itu tapi makanya tadi itu bukan ini ya, itu bukan pembeli ya, tapi ya more or less kita bicara growth kan. Itu ya, contohnya ya. Konsistensi itu bukti. Buah dari konsistensi begitu ya kira-kira. Iya. Betul sekali ya. Akhirnya ternyata dengan konsistensi itulah yang akhirnya akan mendapatkan hasilnya begitu ya. Entah tadi follower atau misalnya customer yang semakin banyak begitu ya, atau value dari produk kita yang positif di mata konsumen kita begitu ya. Luar biasa sekali Mas Catra ya atas diskusinya. Terus rekan-rekan juga tampak antusias dilihat di sini ya. Tapi antusiasme ini mudah-mudahan bisa bertahan karena nanti jam 7 masih ada beberapa tema lagi ya yang sayang sekali kalau dilewatkan begitu ya. Jadi kalau boleh saya ambil sedikit poin-poin dari Mas Catra tadi terkait dengan customer engagement ini, bahwa ternyata customer engagement ini harus dipikirkan yang pertama adalah sejak awal begitu. Jadi tidak di develop pada saat setelah rilis atau mungkin pada saat sedang di develop begitu, tapi sejak awal begitu. Dan yang 7 prinsip tadi itu adalah hal-hal yang penting yang memang harus diketahui oleh kita para pembangun startup atau para pebisnis, entah itu produk ataupun juga jasa, mungkin itu bisa diterapkan di sana. Lalu kemudian ada tadi ya inspirasi, lalu kemudian motivasi yang terus-terusan harus kita picu dan kita dorong. Itu dari Mas Catra ya terkait dengan customer engagement. Kurang lebih begitu Mas Catra ya. Baik. Betul. Ini mungkin saya boleh ini nggak? Saya ngerespon sedikitnya yang saya baru baca chat, ada yang nanya juga, ada yang minta insight. Boleh, silakan. Boleh. Iya. Mohon maaf tambahan sedikit. Tadi saya perajut tapi tadi alas kaki modelnya variatif. Saya merasa tidak fokus pada satu model lama. Nah,
Jadi menurut saya ya, yang jelas untuk kalau kita bicara kesuksesan itu yang bisa ngatur cuma waktu doang, menurut saya ya. Oke. Nah, jadi menurut saya dari ininya Mbak Sri, menurut saya fokus ke satu, customer ini bagus banget nih, customer lama masih konsisten repeat order. Gimana Mbak Sri build komunitas atau loyal customer dari customer lamanya tok dengan satu produk aja atau dua produk yang utama. Jadi ada juga konsepnya untuk bisa menyelesaikan masalah modern zaman sekarang itu adalah dengan mengurangkan bukan menambahkan. Contoh, untuk bisa menang kita mengurangkan chance untuk kekalahan. Untuk bisa kita kaya kita mengurangkan chance dari kegagalan. Nah, jadi untuk men-solve masalah modern, masalah zaman sekarang itu jangan malah menambahkan fitur produk, tapi kurangkan sekurang-kurangnya sampai yang paling esensial. Terus ini Mbak Sri udah punya customer lama, itu gimana caranya coba dipikirin, gimana caranya itu yang lama bisa menjadi seorang ambasador yang repeat order terus dia loyal sampai dia terakhir dia bisa word of mouth ke orang-orang lain. Menurut saya sih fokus tenaga dan biaya ke situ aja sih. Nanti setelah sekian waktu nanti pasti punya feeling sendiri lah. Oh ini udah berhasil nih, saya akan coba cara yang lain. Daripada menambahkan ya, mendingan mengurangi. Baik. Terima kasih Mas Catra ya. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan yang terakhir tadi. Terima kasih Mas Catra. Sekali lagi saya harus menutup nih perjumpaan kita hari ini karena terkait juga dengan waktu. Terima kasih Mas Catra sudah hadir. Terima kasih juga kepada narasumber yang pertama Mbak Renda tadi yang izin pamit duluan. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah tergabung di aplikasi Zoom. Ikuti rangkaian acara berikutnya karena sebentar lagi ada review dari Hackathon sendiri. Lalu kemudian nanti jam 7 kita akan kembali lagi menggelar Patra Komala Coffee Shop ini. Baik, terima kasih. Akhirnya saya Oki Ahmad Ismail pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.